Yo, jumpa lagi ya di Kumpul Pejuang Yayasan Sila Kelima, acara mingguan buat simpatisan Yayasan Sila Kelima dan juga publik luas ya yang pengen tahu Sila Kelima itu apa, silakan join. Nah, di sesi yang sekarang kita bakal bahas One Piece ya, komik terkeren sepanjang masa, pembaca terbanyak. Nah, ini kalau lo yang ngikutin tiap minggu, ini gua ambil cuplikan dari yang baru dirilis ya. Jadi rilisan terbaru ini, makanya lagi hot banget. Dan gua mau kasih statement yang lumayan bombastis bahwa One Piece itu ya, One Piece itu meniru dunia kita, man. Kenapa dia bisa terkenal? Untuk salah satunya karena memang relevan banget sama apa yang kita rasain, meskipun kita nggak sadar, ya, gitu. Nah, di minggu ini ada dibilang ya, diumumkan nih sama ini nih si tokoh yang ini nih kayak Einstein, Vegapunk, bahwa ada sejarah yang disembunyikan, gitu, sama pemerintah dunia di One Piece. Nah, gua mau cerita bahwa ada juga men sejarah yang disembunyikan dari kita. Dia sejarahnya yang besar sebenarnya, kejadian besar, tapi sengaja nggak ditaruh di buku sejarah. Sengaja guru-guru sejarah kita nggak cerita, gitu. Nah, jadi kita bakal bahas di video ini. Oke, lanjut. Buat yang belum tahu One Piece ya atau mungkin nggak terlalu ngikutin, satu slide ini gua bakal bahas sebentar. Jadi One Piece ini adalah komik ya tadi gue bilang kan pembaca terbanyak di dunia gitu, paling terkenal. Udah dari tahun 997 tuh ya sampai sekarang nih, dibilang sama yang bikin udah mau tamat gitu, udah mau sampai akhir-akhir. Intinya tentang perjuangan si Luffy sama teman-temannya untuk mengalahkan orang jahat ya yang mengeksploitasi orang lemah gitu. Nah, di sini gue nggak mention memang tentang bajak lautnya. Oh, pengen jadi raja bajak laut gitu. Menurut gue itu bumbu-bumbunya doang gitu. Intinya adalah si Luffy ini dia melawan tirani, melawan orang jahat ya di setiap pulau yang dia singgahi gitu. Ada orang jahat yang emang mengeksploitasi orang lemah itu dia lawan. Nah, dengan begitu Luffy makin kuat dan temannya makin banyak. Inti ceritanya itu sebenarnya gitu. Nah, bicara tentang orang jahat, tadi kan gue bilang kan di setiap pulau ada orang jahat gitu kan. Eh, di minggu ini akhirnya secara resmi ya atau konfirmasi bahwa memang penjahat utamanya, yang paling utamanya itu penjahatnya adalah justru pemerintah dunia ya di One Piece itu gitu. Yang di bawahnya ada, di bawah pemerintah dunia itu ada apa? Armada angkatan laut lah gitu. Nah, orang angkatan laut ini ternyata menginduk ke pemerintah yang ternyata tuh korup gitu. Cuman nggak banyak orang tahu gitu. Nah, dibongkar tuh di minggu yang ini. Plus senjata yang dimilikin sama pemerintah dunia yang sengaja ditutup-tutupin gitu, dibongkar ya rahasianya. Nah, ya mungkin disclaimer juga gitu. Gua menyamakan ini kan bukan berarti gua bilang pemerintah dunia sekarang ya semuanya tuh ya di Indonesia, di Amerika, di negara-negara lain itu jahat ya, sejahat yang di One Piece. Karena yang di One Piece tuh parah jahat banget men, gitu. Gua nggak bilang sama jahatnya, cuman yang gua angkat adalah bahwa ini samanya adalah sama-sama punya masa lalu yang itu penting, cuman sengaja nggak dimasukin di buku sejarah gitu. Timbul pertanyaan kenapa ditutup-tutupin gitu kan. Nah, menurut gua ini juga kesamaan ya sama One Piece ya. Ditutup-tutupin karena mereka, pemerintah itu takut kita itu jadi khawatir sama masa depan kita gitu. Kayak rakyat jelata di One Piece gitu. Nah, mereka nggak pengen kita ngerasain rasa takut itu gitu. Mereka nggak pengen kita tahu masalah itu. Meskipun cepat atau lambat kita bakal tahu juga, kita bakal ngerasain juga gitu. Kalau dianalogiin di One Piece itu, ya yang mereka udah ngerasain ya bahwa tuh pemerintah sama pebisnis ya pebisnis yang biasanya formalnya bajak laut gitu kan. Nah, itu memperbudak rakyat kecil gitu. Ada di cerita salah satu cerita yang terbaru itu di Pulau Wano ya. Ada bajak laut kuat yang memang di backing sama pemerintah. Dia ternyata memperbudak orang-orang di Wano itu buat
membuat sebuah senjata ya, buah setan gitu. Nah, itu tuh dibudak, nggak dibayar ya, dipaksa, kerja paksa kayak dulu kita waktu penjajahan Jepang gitu misalnya, kayak gitulah gitu. Nah, di dunia nyata tentu nggak kayak gitu. Bukan pemerintah atau mungkin pebisnis belum belum secara langsung ngebudakin orang gitu kan. Tapi yang kita takutkan, yang kita rasakan itu udah real, itu adalah kesenjangan kaya miskin gitu. Yang makin lama makin meningkat ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, stuck gitu. Dan kita juga udah ngerasain nih bahwa uang itu tidak lagi jadi bernilai ya, inflasi. Nilainya makin lama makin turun gitu. Nah, turun tapi mungkin nggak semua sadar bahwa di satu titik itu benar-benar bakal kehilangan nilainya sama sekali gitu, benar-benar jadi nggak berharga lagi uang kita gitu, sama kayak ini yang gambar yang gue taruh ini apa, dolar Zimbabwe gitu kan, yang saking nggak berharganya sampai pemerintah perlu merilis uang 100 triliun ya, lu hitung aja tuh nolnya ada berapa tuh di situ kan, nolnya ada berapa, lu hitung aja tuh. Nah, ini ditutup-tutupin sama pemerintah kita gitu ya, terkait sama uang. Nah, jadi tadi kan gue bilang kalau di One Piece yang dirahasiakan itu adalah senjata, senjata yang kuat banget yang bisa nenggelamin pulau gitu, bikin air juga jadi naik, air laut naik gitu. Nah, di dunia nyata itu adalah tentang uang. Jadi ini gue taruh grafik yang gue yakin ya 99% penduduk bumi nggak tahu tentang ini gitu. Bahwa jumlah uang itu meningkat secara eksponensial, naik ya, menukik ke atas gitu. Yang namanya menukik ke atas ya, naik eksponensial artinya apa? Artinya bakal menuju tidak terhingga gitu. Nah, kalau uangnya tidak terhingga, nilai yang direpresentasikan oleh uang itu jadinya apa? Jadinya nol ya. Sesuatu dibagi tidak terhingga itu nol gitu. Ini lo lihat aja kan garis yang naik ke atas nih tuh. Wih, menukik ke atas gitu. Mau dolar, mau pounds, mau yen, sama semua gitu, menukik ke atas. Ini data ini nih pemerintah nggak pengen publik luas tahu gitu. Apalagi kalau nanti mengetahui bahwa kok bisa sih menukik ke atas ya. Ini ternyata karena riba. Itu nggak pengen pemerintah rakyat-rakyat pada tahu gitu. Nah, mirip sama kayak di One Piece. Ya, ada hal yang sengaja ditutup-tutupin sama pemerintah di sana. Kalau ada orang yang atau sekelompok orang yang pengen meriset itu, menggali itu satu pulau itu dibom langsung sama pemerintah. Diem-diem. Gitu. Nah, langsung aja nih gue beberkan apa sih yang di dunia nyata itu sejarahnya itu yang ditutup-tutupin. Nih gue bagi langsung jadi tiga hal yang saling terkait. Pertama adalah satu, di tahun 1944 ya, sebenarnya hampir seluruh pemerintah di dunia itu punya kesepakatan. Kesepakatannya apa? Jumlah uang dibatasin. Gitu. Uang yang beredar ya itu ada batas, batas kerasnya gitu, nggak boleh lebih dari batas itu. Gitu. Ini kesepakatannya. Nggak ada yang tahu kan, gue nggak diajarin, gue nggak tahu di sekolah apa namanya, nggak pernah ada bab tentang ini gitu, padahal ini belum lama terjadi ya, 1944 gitu. Nah, mungkin lebih detailnya ntar lu riset sendiri, nanti gue kasih tunjuk linknya atau Wikipedianya di bawah, tapi mungkin gue kasih spoiler sedikit. Kenapa mereka membatasi itu? Karena ya gue yakin mereka udah tahu bahaya uang yang nggak terbatas. Itulah yang jadi faktor memicu juga Perang Dunia Kedua setelah Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena Jerman yang kalah Perang Dunia Pertama, ya, pemerintahnya buat bayar utang perang itu memutuskan buat mencetak uang, gitu. Nah, uang yang dicetak tanpa batas itu, itulah yang bikin krismon, hiperinflasi ya, sama kayak di Indonesia tahun 98, gitu. Nah, itu bikin kondisi sosial di sana jadi ambruk, ya. Nah, di saat kondisi sosial yang ambruk itu, krisis gitu kan, krisis sosial gitu, lahirlah seorang populis ya bernama Hitler yang bisa menggabungkan negara yang rusak ya, yang jatuh, yang terpecah ya dengan mencari musuh. Musuh pertamanya waktu itu adalah umat Yahudi ya, yang waktu itu memang jadi
pebisnis jadi bankir ya di Jerman gitu, makanya kaya gitu kan. Nah, habis itu, habis Yahudi dicari musuh lain yaitu negara-negara Eropa sekitarnya gitu. Nah, pengalaman ini bikin negara-negara, ya gue yakin secara jelas ya tahun 44 itu bilang bahwa oke, ini Perang Dunia Kedua udah mau beres gitu kan. Kita butuh uang yang disepakatin buat perdagangan dunia gitu. Cuman uang ini nggak boleh nggak terbatas, harus ada batasnya gitu. Nah, nama perjanjiannya di tempat itu di Bretton Woods di Amerika gitu. Memang di perjanjian ini Amerika memainkan peranan penting. Jadi akhirnya disepakatin uangnya itu uang Amerika, dolar Amerika ya, jadi uang dunia, uang perdagangan ekspor impor. Tapi disepakati juga ya bahwa Amerika nggak boleh nyetak lebih dari emas yang Amerika simpan gitu. Dan negara-negara lain boleh menukar emas ke dolar ya atau kebalikannya. Itu bagian dari perjanjian itu. Nah, tahun 71 Amerika Serikat melanggar kesepakatan tersebut. Jadi yang tahun 44 itu disepakatin, 71 ya hampir 3 dekade gitu kan, 30 tahun itu bubar. Kok bisa? Nah, ini yang pelajaran sejarah yang penting banget sih menurut gue gitu. Gue kesel banget ini nggak ditaruh di buku sejarah. Karena negara-negara lain waktu itu udah curiga Amerika nyetak lebih emas ya dari yang mereka simpen gitu. Pertama Swiss yang akhirnya tarik emas banyak ya. Bagian dari kesepakatan 44 kan tadi gue bilang kan, boleh tukar emas sama dolar, dolar sama emas di Amerika gitu. Nah, datanglah Swiss bawa dolar banyak, ambil emas. Habis itu beberapa bulan berikutnya Prancis ngikutin gitu. Nah, langsung Agustus 71 Presiden Amerika waktu itu Nixon ya takut nih, ini udah Swiss narik, Prancis narik, takut yang lain narik gitu kan. Langsung dibatalin perjanjian ini gitu. Nggak boleh lagi ada tarik-tarik gitu. Dan yang lain apakah jadi maksa gitu kan, kirim kapal perang ke Amerika gitu buat dapetin emasnya gitu kan? Enggak gitu. Yang lain juga mungkin memang respect sama Amerika yang memang waktu itu masih terkuat secara apa namanya? Secara militer. Ya udah ngikutin bahwa perjanjian tahun 44 itu bubar gitu ya. Uang nggak lagi punya batas resmi gitu. Sebenarnya uang bukan benar-benar nggak terbatas setelah tahun 71 itu gitu. Secara real, secara formal sekarang pun masih ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya itu adalah jumlah utang yang boleh dimiliki sama pemerintah Amerika. Itu batas jumlah uang dolar ya. Nah, masalahnya adalah si batas utang pemerintah Amerika ini itu direvisi terus. Kemarin sempat stuck gitu kan, diskusi anggaran gak beres-beres, akhirnya dinaikin lagi plafon utangnya, boleh minjem duit pemerintah lebih lagi ya ke Bank Sentral Amerika gitu. Nah itu tuh yang gak ada batasnya tuh, jadi batasnya tuh cuman utang doang gitu. Nah itu nyambung sama poin nomor 3 ya, di bagian sejarah yang sengaja disembunyikan. Apa? Realnya ya tahun 80 itu kejadian di Amerika ada peraturan di apa di bagian apa namanya satu seluruh wilayah ya bukan satu negara bagian peraturan buat ngilangin plafon bunga. Tadi itu sebenarnya pinjaman itu diplafonin, dibatasin gitu. Nah, plafon itu dihilangin gitu. Terus pinjaman ya nasabah ke bank itu asuransinya atau batas penjaminannya kayak di Indonesia itu kayak LPS gitu kan. Batas jumlah yang dijamin bakal selalu aman gitu. Itu dinaikin tahun 80 gitu. Artinya apa? Artinya mereka sadar bahwa bank sengaja dibolehin ya lebih gampang nyalurin kredit. Ya, riba dimudahkan. Bukan berarti riba itu nggak ada. Sebelum 80 udah ada. Tapi dimudahkan, dibikin makin gampang. Gitu. Nah, di Indonesia itu diikutin sama Soeharto ya tahun 83. Sama plafon bunga diilangin gitu kan. Terus eh, nggak lama setelah itu jumlah uang yang kita simpan di bank tadinya tuh 15% nggak boleh diotak-atik sama bank, bener-bener harus disimpan ya di berangkasnya mungkin gitu.
Nah, itu dikurangin. Jadi cuma 2% yang harus disimpan. Gitu. Sisanya apa? 13% dari uang nasabah yang ditaruh di bank itu boleh dipinjemin. Ya, jadi penggampangan riba. Gitu. Dampak positifnya apa? Ekonomi jadi lebih muter. Ya, orang bisa bikin pabrik, orang bisa bangun rumah, orang bisa kredit mobil gitu kan, ada yang beli mobil gitu. Dampak positifnya ekonomi jadi terstimulus gitu. Tapi ya itu bikin ekonomi jadi rentan gitu. Dan ini yang paling gua nggak suka. Kaya miskin makin berjarak gitu. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kenapa? Karena orang kaya dia pinter, dia tahu jadi bisa minjem duit gitu kan. Minjem duit makin gampang. Nah, dia pinjam duit, beli aset produktif atau bikin aset produktif, ya bikin perusahaan gitu. Nah, orang yang miskin itu nggak nyampe otaknya tuh buat ngelakuin kayak gitu gitu. Gitu. Nah, mereka ya ujung-ujungnya ntar pelan-pelan malah ambil pinjaman konsumtif. Gitu. Orang yang ngambil pinjaman produktif bisa naik ya asetnya, ya termasuk yang mungkin di awal-awal tuh beli rumah, beli KPR gitu kan. Nah, orang yang nggak bisa atau nggak sempat atau nggak kepikiran itu makin miskin. Karena apa? Karena inflasi. Gitu. Ini dampaknya gede banget ya ke sendi-sendi kehidupan kita gitu. Ya, kalau di fast forward sampai sekarang, di fast forward ya, ya udah tau lah kasus-kasus pinjol gitu kan sampai apa bunuh ada anak UI ceritanya bunuh temennya karena terlilit utang pinjol gitu. Nah, itu dampaknya parah banget ke kehidupan kita gitu. Tapi kuncinya ya, nih, itu nggak dibahas di buku sejarah. Karena kalau dibahas, nanti orang-orang sadar bahwa uang yang kita pakai itu sebenarnya bermasalah. Uang yang kita pakai itu lahir dari riba. Gitu. Ini sesuatu yang ditutup-tutupin sama pemerintah. Sama kayak di One Piece. Gitu. Nah, ini gua kasih gambar ya, singkat lah ya. Ngejelasin lebih detail lagi gimana nya. Jadi kan ini uang nggak terbatas nih tadi kan. Jumlah uang meningkatnya eksponensial, nggak terbatas gitu. Naiknya makin lama makin cepat gitu kan. Nah, itu bikin kesenjangan kayak miskin. Nah, ini data yang gue ambil, ini data dari Amerika sebenarnya, tapi di Indonesia juga sama datanya. Bahwa setelah tahun, ini datanya dari tahun 40-an ya, gitu. Dan ada beberapa garis di sini. Ada garis merah, orange sama biru gitu. Nah, garis merah ini orang yang kaya ya, income orang kaya. Nah, ini garis biru ini income orang miskin. Yang kuning yang menengah. Terlihat setelah tahun 80 itu jadi kepisah gitu. Yang tadinya naik bareng ya, orang kaya sama orang miskin penghasilannya naik bareng gitu. Kalau naik 10% yang kaya, yang miskin juga naik 10% gitu. Nah, di sini tahun 80 yang kayanya naik, yang kirinya, yang miskinnya stuck gitu. Kok bisa? Padahal presiden udah ganti-ganti, partai udah ganti-ganti gitu. Tapi kenapa kondisinya begini terus gitu? Ya bukan salah presiden gitu, tapi memang salah sistemnya. Tadi tuh, kejadian sejarah yang memang ditutup-tutupin, nggak ada di buku sejarah. Ya, bahwa sebenarnya uang itu harusnya dibatasin, uang itu harusnya terbatas. Gitu. Mau nambah uang ya berarti harus keluarin energi, keluarin waktu buat nyari emas, nambang emas gitu kan. Nah, kesepakatannya itu gitu. Tapi ya dinamika politik dunia membuat itu tidak terjadi lagi gitu. Dan pas udah ambiar tahun 71 nggak dibenerin sama Amerika. Negara lain malah ikut-ikutan. Ikut-ikutan lanjut, ya udahlah kayak enak nih nggak ada batas duit nih gitu kan. Bisa bisa cetak duit gitu. Tinggal tinggal banyakin apa? Update plafon utang negara gitu kan. Nah, riba digampangin, habis itu kayak miskin makin berjarak. Ya kita tahu kan kalau riba kalau di agama Islam memang haram banget kan, keras banget gitu nggak boleh. Gitu. Jadi emang udah secara sistemik ini bermasalah, cuman nggak banyak orang yang sadar gitu. Untungnya setelah internet, ya setelah internet ini semua bisa diakses gitu. Jadi gue saranin lu pada ya baca sendiri gitu sejarah yang sebelum era internet berhasil ditutup-tutupin ya lewat ngontrol pendidikan, ngontrol buku sejarah gitu. Nah sekarang udah di era internet,
terbuka lebar, lu belajar tentang Krismon 98 ya. Ini Krismon ini bukan cuma di Indonesia, ya di Asia, Korea Utara, Korea Selatan itu juga parah gitu. Kasusnya apa? Kasusnya sama. Mereka semua menggampangkan riba. Ya tahun 80-an itu. Gitu. Dan yang gue bilang tadi perjanjian tahun 44 itu namanya Bretton Woods. Ya, perjanjian Bretton Woods. Gitu. Lo baca di situ. Gitu. Gue bilang ini bukan teori konspirasi, apa namanya? Cocok logi, enggak, ini kenyataan yang emang nggak sengaja ditutup-tutupin. Gitu. Nah, mungkin sebelum gua tutup, apa namanya, ada yang nanya gitu, apakah kondisi jadi sesuram ini, bro, gitu kan? Apakah emang kita jadi perlu kayak apa, rakyat kecil di One Piece gitu kan? Bahwa wah ini pemerintah dunia ini powerful banget nih gitu. Kita harus nurut sama mereka gitu. Mereka punya power buat menenggelamkan pulau gitu, buat bikin eh, laut jadi naik gitu kan. Enggak, ya. Kita nggak usah takut gitu. Kita nggak perlu nungguin juru selamat ya. Mesiah juru selamat gitu. Kalau di One Piece kan ya si Luffy itu sendiri ya yang ternyata kayaknya sih bakal jadi reinkarnasinya dari Joy Boy gitu. Tokoh yang di zaman dulu bertarung gitu kan sama pemerintah dunia gitu. Enggak, kita nggak usah nunggu si Joy Boy ini gitu. Yang kita perlu lakuin itu simple sebenarnya, gampang banget gitu kan, dan nggak berbahaya gitu. Nggak berbahaya dalam artian ya kalau Luffy kan emang melawan pemerintah dunia gitu, jadi berantem gitu kan secara militer gitu kan, secara power. Kalau ini enggak gitu, yang kita lakuin ya lu bisa pelajarin dengan join ya Sila Kelima. Ini websitenya silastrip kelima.com gitu. Dan di sana gue bakal beberin langkah taktis apa yang perlu dilakuin. Simple, nggak usah takut di apa namanya melawan pemerintah gitu kan. Karena faktanya sekarang nih ini mungkin berita baru juga gitu. Di Amerika itu politikusnya udah mulai terbuka tentang hal ini. Gitu. Udah tahu tentang masalah ini. Ya ini bahkan dari Amerika sendiri gitu. Dan udah mulai cari solusinya. Gitu. Jadi jangan bayangin ya namanya cerita ya, kalau One Piece ya pasti serunya berantem gitu kan, berantem secara fisik gitu. Kalau ini enggak, ini bisa dibilang revolusi yang damai, revolusi yang pelan-pelan gitu. Step by step gitu. Jadi lu bisa selamat ya dari inflasi, dari krisis gitu. Kalau lu nabung atau nyimpen kekayaan lu di tempat yang pas, yang bener, secara aman. Oke, bisa lu pelajarin di Yayasan Sila Kelima. Gua bakal bikin training gratis ya buat lu semua. Training gratis. eh Gratis dalam artian uangnya nanti gue balikin gitu. Jadi tetap bayar training gitu. Cuman kalau lu apa namanya ikut sampai habis, uangnya nanti gua balikin ya kalau lu. Kalau lu skip ya berarti uangnya nggak dibalikin. Kayak gitu. Oke? Tunggu tanggal mainnya, nanti gua bakal publish. Thank you for watching.